Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sofi Andriani. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin dan memandu jalannya diskusi debat dari awal sampai akhir nanti. Sebelumnya saya akan membacakan mosi yang akan diperdebatkan pada hari ini, yaitu penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai lambat daripada negara lain sehingga kasus positif terus bertambah. Baik, persilakan tim afirmatif untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk moderator. Perkenalkan, nama saya Endang Haruani sebagai tim afirmatif pembicara pertama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syarifah Faranisa dari tim afirmatif 2. Perkenalkan, saya Rini Dwi Kusumawardani dari tim afirmatif 3. Baik, silakan lanjut ke tim oposisi. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Kamila Nur Indahsari sebagai tim oposisi 1. Perkenalkan, saya Siti Berkintaya sebagai tim oposisi pembicara 2. Lalu perkenalkan, saya Jian Sabila sebagai pembicara tim oposisi ketiga. Baik, sebelum debat dimulai, di sini saya akan membacakan tata cara debat terlebih dahulu. Setiap peserta dari masing-masing tim wajib menyampaikan pidato utama selama 7 menit 20 detik, dan di akhir perdebatan nanti wajib menyampaikan kesimpulan selama 4 menit 20 detik. Dalam proses debat, setiap peserta boleh mengajukan interupsi pada menit pertama sampai menit ke-6 selama 15 detik. Baik, debat pada saat ini akan dimulai. Silakan kepada tim afirmatif untuk menyampaikan argumennya dan membacakan tugas masing-masing tim. Baik, saya sebagai tim afirmatif pertama ingin menyampaikan mosi mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai lambat daripada negara lain sehingga kasus positif tersebut bertambah. Kemudian saya memperkenalkan pembicara kedua, yaitu Syarifah Faranisa sebagai tim afirmatif kedua, memberikan sanggahan dan memperkuat argumen tim lawan. Kemudian yang ketiga, ada Rini Dwi sebagai tim afirmatif ketiga, yaitu memberikan respon, memperkuat argumen, dan tidak boleh menyampaikan argumen baru. Kemudian, mosi dari penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai lambat daripada negara lain sehingga kasus positif terus bertambah. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Dalam penanganan kasus COVID-19 ini di Indonesia masih banyak yang lambat bahkan belum melaporkannya karena virus tersebut mematikan dan berbahaya yang kalau itu pemerintah atau negara tetangga sudah menutup akses pariwisata dan lainnya. Justru di Indonesia malah sebaliknya membuka promosi pariwisata sehingga dari hari ke hari kasus COVID di Indonesia terus bertambah bahkan sampai sekarang masih meningkat. Menurut saya setuju mengenai mosi tersebut karena Indonesia yang belum menjalankan protokol-protokol yang ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, yaitu untuk tetap di rumah, menjaga jarak, dan menggunakan masker, masih banyak yang mengabaikan. Tidak seperti hanya di negara-negara tetangga yang sangat ketat menjalankan protokol-protokol seperti negara di Malaysia. Tempat-tempat wisata dan tempat umum lainnya di sana di-lockdown semua. Hal tersebut sebagai upaya untuk memutuskan virus COVID-19. Kemudian, tidak hanya itu, karena kian hari virus corona semakin melonjak, angka pasien COVID sejumlah negara Asia Tenggara menerapkan metode untuk pencegahan virus corona seperti hanya di Malaysia, yaitu mereka menerapkan kebijakan lockdown nasional yang menjadikan alasan menekankan penyebaran virus corona melihat semakin tinggi hingga persebarannya. Kemudian dari fakta yang telah kita ketahui,
di Indonesia dinilai lambat dalam penanganan juga dilihat dari tidak adanya perbaikan signifikan dalam menangani krisis. Hal ini terlihat dalam jumlah total uji spesimen yang diterima adalah sekitar 13.186. Dari total spesimen ini terdiri dari 10.695 kasus negatif dan 2.491 kasus positif. Sementara yang sembuh hanya 192 orang dan meninggal dunia sebanyak 200 orang. Indonesia menurut data PBB proyeksi tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebesar 272 juta. Hal tersebut masih kalah jauh dengan Malaysia yang melakukan jumlah uji spesimen di Malaysia sudah melampaui 4 kali total spesimen di Indonesia. Di negara lain juga seperti Malaysia sudah melaporkan 3 kasus tersebut, sementara di Indonesia hanya melaporkan sebanyak 2 kasus. Di negara-negara lain itu juga bisa menyediakan informasi, tidak hanya membagikan statistik berupa angka-angka, tetapi membagikan informasi melalui klaster penularan agar masyarakatnya bisa waspada jika menemukan klaster terbaru. Sedangkan di Indonesia dinilai lambat karena dengan penanganan kasus ini kian hari meningkat, kurangnya kesadaran masyarakat, pemerintah dalam mematuhi protokol-protokol kesehatan, dan kurang peka terhadap penanganan seperti dari segi medis. Jadi, saya setuju mengenai penanganan COVID di Indonesia yang lambat dan semakin hari semakin meningkat, karena kurangnya kesadaran masyarakat maupun pemerintah akan bahaya dan dampak dari COVID dari segi kesehatan, ekonomi, dan sosial apabila tidak segera ditangani dengan secepatnya. Terima kasih. Baik, untuk tim pencatat waktu, atas nama Mbak Indah Khairul Aini, selaku tim afirmatif 1, memperoleh waktu berapa menit? Ya, tim afirmatif 1 menggunakan waktu 4 menit lebih 29 detik. Baik, untuk pembicara pertama dari tim oposisi, saya persilakan untuk menyampaikan argumennya dan menyanggah argumen dari tim afirmatif 1, sekaligus membacakan tugas dari masing-masing tim. Kepada tim oposisi pembicara 1, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya Kamila Nur Indasari sebagai pembicara 1 yang bertugas untuk merespon dan menyanggah serta memaparkan argumen. Lalu Siti Nur Inayah sebagai pembicara 2 yang bertugas merespon dan menyanggah argumentasi lawan dan mengemukakan argumen. Lalu Jihan Sabila sebagai pembicara 3 yang bertugas merespon dan menyanggah lalu memperkuat argumen 1 dan 2 dan tidak menyampaikan argumen baru. Di sini saya akan merespon dan menyanggah. Telah dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 adalah adanya pariwisata. Jadi pariwisata itu faktor utama faktor persebaran COVID-19 karena di Indonesia sudah melakukan protokol yang ketat serta dalam pariwisata itu harus menggunakan surat sehat dan lain-lain sehingga bukan faktor utama persebaran COVID-19. Lalu tingkat persebaran di pertumbuhan perkembangan COVID-19 di Malaysia dan di Indonesia itu lebih banyak di Indonesia. Jadi gini, jika kasus yang aktif melebihi dari jumlah negara Malaysia itu tidak dipungkiri jika dibandingkan dengan dilihat kondisi geografis antara negara Indonesia dan negara Malaysia itu sudah jelas berbeda karena di negara Indonesia itu lebih besar daripada Malaysia dan penduduknya itu juga lebih besar. Jadi penanganan di daerah besar dan di daerah kecil itu berbeda, lebih mudah penanganan di daerah yang lebih kecil. Jadi jika pertambahan kasus COVID-19 di
Indonesia itu lebih besar daripada di Malaysia itu wajar karena penduduk di Indonesia itu lebih banyak daripada di Malaysia. Dalam penanganannya pun lebih memakan waktu dan lebih banyak penanganannya. Jadi itu tidak bisa memungkiri bahwa jumlah pertumbuhan persebaran COVID-19 itu lebih banyak di Indonesia. Lalu dari argumen saya, pada masa pandemi seperti ini dibutuhkan kedisiplinan semua masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19, serta penanganan yang cepat dan terbaik dibutuhkan bagi permasalahan COVID di Indonesia. Dari posisi penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai lebih lambat daripada negara lain sehingga kasus positif terus bertambah. Itu salah satu upaya Indonesia dalam penanganan COVID-19 itu dinilai masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini dibuktikan melalui data perbandingan kasus aktif. Menurut juru bicara penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, itu menjelaskan, pada hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020, kasus positif sebanyak 3.779 kasus, sementara kasus aktifnya sebanyak 5.346 orang, atau 12,12% dibandingkan rata-rata dunia yang sebesar 27,16%. Lalu dari grafik data Kementerian Kesehatan per 8 November 2020, grafik kasus COVID-19 itu 12,16% lebih rendah dari rata-rata dunia, yaitu 27,16. Dan Malaysia masih berada di persenan 27,4%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia itu tidak lambat. Jadi, jika dibandingkan dengan Malaysia, ini sangat berbeda karena letak geografisnya juga berbeda, jumlah penduduknya juga berbeda. Jadi, dalam penanganan COVID-19 di Indonesia itu tidak lambat. Dan solusinya yaitu sudah sebaiknya dan seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia percaya dan patuh pada upaya pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Sampai saat ini pemerintah juga sudah memberikan penanganan yang terbaik dan tercepat bagi kasus-kasus COVID-19 agar kedepannya itu lebih baik. Terima kasih. Baik, silakan tim afirmatif PBC 2 mengemukakan pendapat dan menyanggah dari tim lawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Faranisa dari tim afirmatif 2 akan sedikit menyanggah pendapat dari tim oposisi pertama dan akan memperkuat argumen saya. Jadi berbanding terbalik dengan Malaysia, tidak hanya dilihat dari segi geografisnya, tetapi tidak dilihat dari segi geografis dan jumlah terbanyak dari terkonfirmasi positif COVID-19, tapi kita lihat dari bertambahnya setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya. Jadi Indonesia justru terlihat masih tertatih dalam menangani COVID-19 ini. Seperti dibicarakan pada tim afirmatif pertama bahwa kesalahan ini itu tidak hanya dilihat dari pemerintahnya saja, tetapi dari masyarakatnya yang kurang sadar akan adanya COVID-19 dan masih banyak masyarakat yang cenderung meremehkan adanya COVID-19 ini. Misalkan dengan susahnya masyarakat menerapkan physical distancing, kemudian masih susah dalam memakai masker, seperti itu. Kemudian
pendapat saya tentang penanganan COVID-19 di Indonesia ini lebih rendah dari Malaysia, kita lihat bahwa angka pasien COVID-19 di Indonesia yang terus bertambah setiap harinya, kasusnya bisa dilihat bahwa 1000-an lebih dalam 5 hari terakhir. Pada tanggal 13 bulan Agustus 2020, mengutip catatan World Matters, pasien virus bertambah 1.282 pada tanggal tersebut. Di antara negara-negara lain di dunia, Indonesia menempati posisi ke-26 dengan kasus terkonfirmasi, sementara 50 jiwa meninggal akibat virus COVID-19. Sementara di penanganan Malaysia, pasien positif COVID-19 bertambah 7 pada tanggal 13 bulan Agustus 2020 menjadi total 8.725 pada tanggal 13 bulan Agustus 2020. Angka tersebut terbilang rendah dibandingkan dengan COVID-19 di Indonesia. Sementara 122 jiwa meninggal akibat COVID dan 8.520 orang sembuh. Bursa Malaysia merupakan satu-satunya bursa saham di Asia Tenggara yang sudah pulih dikoreksi tajam saat pandemi muncul. Terhitung sejak Januari hingga bulan Juli, kinerja bursa Malaysia tercatat positif hanya 1%. Malaysia sendiri sempat mendapatkan pujian soal penanganan kasus COVID-19. Malaysia terus melakukan langkah preventif, antisipatif, dan kuratif dalam melawan pandemi dengan mekanisme PKP, yakni Perintah Kawalan Pergerakan. Determinasi kekuasaan betul-betul digunakan secara efektif dan efisien. Sehingga data yang diperoleh begitu akurat. Koordinasi antar lembaga, antar pemerintah juga teratur. Jadi, tidak heran jika dalam jangka waktu 4 bulan saja, Malaysia telah dianggap berhasil menekan angka penyebaran virus. Sementara di Indonesia sendiri, kurva pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia masih terlihat terus meningkat hingga saat ini. Lain halnya dengan Vietnam, Kamboja, ataupun Laos yang sempat diklaim menang dalam melawan COVID-19. Rata-rata pertumbuhan kasus COVID-19 per hari di Indonesia terus bertambah. Dari yang saat itu berjumlah 59 kasus, meningkat di bulan April dengan jumlah 295 per hari. Kemudian di bulan Mei 516 dan Juni 977 dan di puncaknya pada tanggal 16 November teratas yaitu 59.909. Hingga laporan yang dibuat bahwa di bulan terakhir terkonfirmasi bahwa jumlah yang positif COVID-19 mencapai 470.645 orang. Kita dilihat bahwa datanya bahwa dari data bahwa Indonesia menempati posisi kedua di Asia Tenggara. Posisi pertama dipegang oleh Filipina yang berjumlah 248.947 dan di Indonesia sendiri berjumlah 207.203, kemudian Singapura 57.229, Malaysia sendiri mencapai 9.628, Thailand 3.454, Myanmar 2.009, Vietnam 1.059, Kamboja 247, Brunei Darussalam 145, Timor Leste 27, dan Laos 2. Jadi menurut saya bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia sendiri masih di bawah standar dari negara-negara lain. Sekian, terima kasih.
Baik, silakan bicara 2 dari tim oposisi menyanggah dan memberikan argumen terhadap tim afirmatif. Baik, saya sebagai pembicara 2 tim oposisi ingin menyanggah argumen dari pembicara 2 tim afirmasi bahwa pemerintah Indonesia itu sudah melakukan penanganan COVID-19 dengan baik jika dibandingkan dengan negara Malaysia. Jika dilihat dari kondisi geografisnya sendiri, negara Malaysia merupakan negara yang lebih kecil dari negara Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan itu sangat luas. Jadi, penanganan COVID-19 itu wajar jika sedikit memakan waktu karena tenaga kesehatan dalam menjangkau wilayah-wilayah yang di seluruh Indonesia itu sedikit sulit jika dibandingkan dengan Malaysia yang negaranya kecil. Kemudian pemerintah itu sudah melakukan beberapa penanganan yang menurut saya sudah baik, seperti Indonesia mengantisipasi kemungkinan terburuk dengan menggaungkan selalu kampanye protokol kesehatan dengan 3M dan 3T, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan sabun, dan menjaga jarak. Pada saat bersamaan juga pemerintah menyediakan ketersediaan alat tes, melakukan pelacakan, sekaligus memastikan ketersediaan rumah sakit dan kesiagaan tenaga medis. Kemudian, pemerintah juga menata ulang anggaran negara. Pemerintah mengubah alokasi anggaran secara besar-besaran untuk menangani wabah COVID-19 ini. APBN 2020 yang disusun sebelum pandemi terpaksa direvisi karena tidak menjawab kebutuhan darurat penanganan situasi. Payung hukum pun disiapkan dari Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi UU nomor 2 tahun 2020 soal kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Kemudian, pemerintah juga menaikkan alokasi anggaran penanganan COVID-19 dari 677,2 triliun menjadi 695,2 triliun. Kemudian, sekurangnya ada 11 juta APD yang berhasil dihimpun dari belasan negara dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Produksi APD di dalam negeri pun digenjot untuk mencukupi kebutuhan para medis. Hasilnya produksi APD pada saat ini mencapai 17 juta per bulan. Kemudian pemerintah pun menyiapkan rumah sakit untuk tempat isolasi dan perawatan pasien COVID-19 itu sudah merata di seluruh Indonesia. Kemudian pemerintah juga memberikan insentif berupa bansos sembako, bantuan sosial tunai, BLT, dana desa, insentif tarif listrik, kartu prakerja, dan masih banyak lagi. Kemudian pemerintah juga berinovasi untuk menghadapi pandemi. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menggalang inovasi di bidang teknologi. Tidak kurang dari 60 inovasi hasil riset dikembangkan untuk menghadapi pandemi. Produk utamanya adalah robot dekontaminasi atau rapid diagnostic test, microchip, robot medical assistant ITS, hingga mobile ventilator low cost berhasil ditemukan untuk memudahkan perlawanan COVID-19 ini. Dan juga pemerintah mengembangkan vaksin merah putih dan juga berburu vaksin dari luar negeri. Nah, jika dibandingkan dengan negara Malaysia, Presiden Jokowi dalam wawancaranya yang dilansir dari CNBC Indonesia, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia akan merencanakan vaksinasi secara massal di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2020. Sedangkan Malaysia akan menggelar vaksinasi pada tahun 2021. Hal itu jelas bahwa Indonesia lebih baik menangani COVID-19 ini. Pemerintah tanpa adanya masyarakat yang mendukung dalam menghadapi pandemi ini dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, hal itu tidak akan menurunkan laju pertumbuhan penyebaran COVID-19 ini. Jadi masyarakat dan pemerintah itu harus saling bekerja sama. Saya tegaskan kembali, saya tidak setuju dengan mosi
bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai lebih rendah dari negara lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan pembicara 3 dari tim afirmatif untuk menjaga dan memperkuat argumen dari tim masing-masing. Baik, saya di sini sebagai tim afirmatif 3 akan memberikan respons sekaligus sanggahan. Menurut saya, tentang apa yang dikatakan dari tim oposisi kedua, yaitu tentang penggunaan kampanye tentang protokol kesehatan, yaitu menurut saya pengamat kebijakan publik Ria Nugroho menilai program penggunaan masker akan berjalan dengan baik jika pemerintah selaku pemangku kebijakan mampu menjadi contoh bagi masyarakat dengan cara mereka wajib memperlihatkan penggunaan masker dalam setiap kegiatannya. Saya setuju bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai lambat daripada negara lain sehingga kasus positif terus bertambah. Ketua Jurnalis dan Krisis Ahmad Arif menyebut pemerintah Indonesia awal terlambat merespon virus COVID-19, diperparah dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang kala itu mudah membuka promosi pariwisata. Padahal berkebalikan dengan Indonesia, negara tetangga sudah terlebih dahulu menutup penerbangan dari kota Wuhan maupun Cina. Indonesia masih menggelontarkan dana untuk intensif pariwisata dari penerbangan sampai perhotelan. Ini menunjukkan pilihan kebijakan yang diambil pemerintah dalam persoalan ini dari awal itu bermasalah, ditambah dengan penyangkalan komentar dari pejabat negara dengan berbagai macam narasinya yang mengklaim bahwa Indonesia dapat terbebas dari virus 19. Misalnya, Indonesia kebal, daerah tropis aman, dan lain-lain. Memang narasi yang sebenarnya tidak sangat baik untuk disampaikan seorang dari pemerintah. Bahkan WHO pun sudah menyampaikan dugaan bahwa corona mungkin saja sudah masuk di Indonesia tanpa disadari. Kemudian, kebijakan pemerintah seperti penetapan PSBB, kebijakan tersebut dinilai tidak terlalu memberikan efek signifikan. Karena kita bisa lihat saja bahwa di perjalanan juga masih banyak orang melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian, Ikatan Dokter Indonesia atau IKI menilai Jakarta yang masih mengalami di atas 1.000 kasus baru meski telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Kemudian, PSBB ini belum keras dihadapkan pada kondisi masyarakat Indonesia yang tingkat kedisiplinannya itu masih rendah. Karena sampai sekarang bisa kita lihat bahwa masih ada orang-orang yang berkerumunan, berpergian walaupun sudah diterapkan WFH. Kemudian masih banyak orang berkumpul di warung, ada pasar kaget malam-malam yang disampaikan oleh Presiden Institut Otonomi Daerah Juhermansyah Johan. Kemudian, untuk masalah mudik lebaran yang diperbolehkan oleh pemerintah, yaitu mudik lokal antar wilayah di kawasan Jabodetabek. Padahal Jabodetabek sendiri sudah melakukan PSBB. Setelah itu, mudik juga sudah menurut catatan dari kemudian untuk jumlah yang dilakukan tes masih sangat sedikit dibandingkan oleh negara lain. Menurut catatan portal data Statistika Indonesia 1.660 per 1 juta orang, paling rendah di antara 30 negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak. Hal tersebut diakui pemerintah. Bulan lalu, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adi Rasmito, mengatakan jumlah tes COVID-19 di Indonesia baru mencapai 35,6% dari standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 1/1.000 penduduk per minggu. Kemudian,
Dengan kondisi ini dinilai akan membuat anggaran yang diperlukan pemerintah untuk menanggulangi dampak COVID akan semakin besar. Karena sampai sekarang juga pemerintah sudah menggelontorkan rupiah untuk masyarakatnya, termasuk untuk PKH 133 triliun, kemudian 30,978 triliun untuk sembako dan 24.787 untuk bansos. Kemudian tadi tentang mudik, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat sebanyak 650.000 warga DKI mudik Lebaran tahun ini. Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo, mengatakan jumlah pemudik tercatat sejak Maret sampai April. Kemudian dibandingkan dengan negara lain seperti Korea Selatan, menerapkan sistem pemeriksaan corona via drop demi mempermudah masyarakat guna memeriksakan diri. Jadi masyarakat tidak perlu untuk keluar dari kendaraan. Jadi nanti petugas medis menggunakan APBD lengkap, kemudian akan melakukan tes kepada pengendara tersebut. Selain itu, Korea Selatan juga membuat aplikasi untuk turis asing dengan cara mengisi semacam diari terkait aktivitas mereka setiap hari selama berada di negara tersebut, seperti pengecekan suhu tubuh dan apabila mengalami gejala-gejala virus corona. Untuk Cina sendiri, sebulan setelah virus muncul, kemudian melakukan isolasi kota Wuhan dan membangun 2 rumah sakit khusus hanya untuk yang terkena virus corona. Kemudian untuk negara Singapura di awalnya negara Singapura kasus coronanya terbanyak di Asia Tenggara, namun kemudian negara tersebut teliti dalam menelusuri interaksi setiap pasien corona dan warga lainnya demi meredam resiko penularan. Kemudian negara Singapura juga melacak aktivitas pasien corona sebelum diketahui pasien positif COVID-19, termasuk melacak riwayat perjalanan mereka. Selain itu, Presiden Singapura, Halimah Yacob, sukarela memotong gajinya 1 bulan demi memberi bonus kepada para petugas medis. Pemerintah Singapura juga untuk seluruh menteri dan anggota parlemen untuk melakukan hal serupa. Jadi di sini saya merasa bahwa negara Indonesia masih terlalu rendah dibandingkan negara lain dalam menangani COVID-19. Terima kasih. Baik, pembicara ketiga tim oposisi dipersilakan untuk menyanggah tim lawan dan memperkuat argumen timnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Jian Sabila, pembicara 3 dari tim oposisi, akan menyanggah sedikit argumen dari pembicara 3 tim afirmasi 3 dan menguatkan kembali argumen yang telah diungkapkan dari pembicara 1 dan pembicara 2 tim oposisi. Nah, menurut saya menyanggah dari argumen pembicara 3 tim afirmasi tadi bahwa kebijakan pemerintah ini salah jika digunakan dalam keadaan pandemi. Menurut saya itu tidak benar ya, karena kebijakan pemerintah ini dibuat untuk kebaikan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan seperti protokol kesehatan, itu juga untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Karena kenapa kalau pemerintah tidak membuat kebijakan protokol kesehatan, maka kalau tidak membuat kebijakan tersebut, masyarakat Indonesia pasti semua sudah terkena oleh virus COVID-19. Tadi juga dibilang bahwa kebijakan mengenai adanya pemilu atau mudik, itu menurut saya tidak salah dari pihak pemerintah, namun salah dari masyarakatnya. Masyarakat harusnya sadar bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mereka lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan mereka. Lalu, untuk memperkuat argumen dari tim oposisi,
seperti yang telah diungkapkan, bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia ini tidak lambat jika dibandingkan dengan negara Malaysia. Karena apa? Tadi sudah diterangkan bahwa Indonesia dan Malaysia itu berbeda dari segi geografisnya dan juga dari penduduknya, yang mana wilayah Indonesia ini lebih besar, lebih luas daripada Malaysia, dan juga penduduknya juga lebih banyak dan lebih padat dibandingkan Malaysia. Secara logika, jika dinyatakan bahwa penanganan di Indonesia itu tidak lambat, namun hanya membutuhkan waktu. Di Malaysia itu lebih cepat. Tentu saja mereka menangani lebih cepat karena luas wilayahnya juga dibandingkan dengan Indonesia masih sedikit luas lah jika dibandingkan dengan Indonesia. Lalu, karena penanganan di Indonesia lebih membutuhkan waktu, dan hal ini bukan berarti penanganan COVID-19 di Indonesia itu lambat. Namun, Indonesia tahu bahwa semakin banyaknya waktu yang dibutuhkan juga penanganan dalam menangani COVID-19 pasti juga akan lebih baik, lebih mantap seperti itu. Lalu penanganan Indonesia jauh lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan negara Malaysia seperti yang diungkapkan oleh pembicara dua oposisi, yakni Mbak Siti Nur Inayah tadi, bahwa kenapa penanganan di Indonesia lebih cepat, karena Indonesia sudah memiliki rencana dengan menyuplai vaksinasi anti-corona, yang mana penyuntikan dan pemberian vaksin bagi masyarakat akan dilakukan di akhir tahun 2020 ini. Nah, pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang banyak, sekitar 3,8 triliun untuk penyuntikan COVID tahun ini. Sedangkan untuk tahun 2021, tahun depan ini, pemerintah bahkan sudah menyiapkan sekitar 37 triliun rupiah. Nah, jika dibandingkan dengan Malaysia, Malaysia sendiri menyuplai atau menyuntikan vaksin COVID-19 bagi masyarakatnya itu dilakukan di tahun depan. Nah, itu secara tidak langsung juga telah membuktikan bahwa penanganan COVID di Indonesia itu lebih cepat dan tidak lambat dibandingkan Malaysia. Terima kasih. Selanjutnya, dari tim oposisi bisa menyampaikan kesimpulan. Baik, saya sebagai tim oposisi pembicara 2 akan menyampaikan kesimpulan dari tim kami. Penanganan COVID-19 di Indonesia tidak terlambat. Sudah jelas dalam grafik per 8 November 2020 bahwa kasus di Indonesia masih berada 12,12% di bawah rata-rata dunia. Itu 27,16. Penanganan di Indonesia lambat tidak bisa dipungkiri jika dilihat dari geografisnya. Geografis itu lebih rumit dan memakan banyak waktu. Presiden Jokowi dalam wawancara Reuters dilansir dari CNBC Indonesia merencanakan melakukan vaksinasi COVID-19 secara massal di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2020. Sedangkan Malaysia rencananya akan melakukan vaksinasi pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Indonesia lebih baik dalam penanganan kasus COVID-19 itu sendiri. Pada intinya, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah jika penanganan kasus COVID-19 kurang, karena tanpa pemerintah tanpa adanya dukungan dari masyarakat pun juga tidak bisa menurunkan angka pertumbuhan kasus COVID-19. Jadi pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Selanjutnya, dari tim afirmatif bisa menyampaikan kesimpulan. Baik, kesimpulan dari tim kami yaitu, jadi kami
mengenai penanganan COVID di Indonesia yang lambat dan semakin hari semakin meningkat karena kurang kesadaran masyarakat maupun pemerintah akan bahaya dan dampak COVID dari segi kesehatan, ekonomi, sosial apabila tidak bergerak dengan cepat dalam penanganannya. Kemudian juga dilihat dari kurva di Indonesia per hari terus bertambah hingga mencapai ribuan kasus. Kemudian di bulan terakhir hingga sekarang ini sudah melampaui 475.650 orang dan Indonesia memiliki posisi tertinggi kedua peningkatan COVID-19. Kemudian dari penanganan masih di bawah dari standar-standar dari negara lain. Kemudian dilihat dari kebijakan pemerintah tidak terlalu berpengaruh dalam penanganan COVID-19. Terima kasih. Di sini saya sebagai moderator akan memberikan sedikit kesimpulan bahwasanya pemerintah Indonesia masih terbilang cukup ketertinggalan, namun pemerintah bisa segera menyusul untuk memberikan sosialisasi terhadap pencegahan COVID-19 dan diharapkan masyarakat mampu untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah dengan baik, sehingga penularannya tidak begitu cepat dan bisa dihentikan. Kemudian, selanjutnya tim pencatat waktu bisa memberikan penjelasan terkait waktu yang telah digunakan oleh masing-masing kelompok. Baik, saya pencatat waktu akan menyampaikan catatan waktu yang digunakan oleh masing-masing pembicara dalam menyampaikan argumennya. Yang pertama dari tim afirmatif, pembicara 1 menggunakan waktu sebanyak 4 menit 29 detik, pembicara 2 6 menit 42 detik, dan pembicara 3 7 menit 35 detik. Selanjutnya dari tim oposisi, pembicara pertama menggunakan waktu 5 menit 13 detik, pembicara kedua 4 menit 32 detik, dan pembicara ketiga 4 menit 46 detik. Selanjutnya, tim afirmatif menggunakan waktu 1 menit 32 detik untuk menyampaikan kesimpulan, dan untuk tim oposisi menyampaikan kesimpulan dan waktu 1 menit. Terima kasih. Kemudian juri dapat mengumumkan hasil penilaian dari kedua kelompok tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi yang telah melakukan perdebatan pada siang hari ini dengan penuh semangat dan berjalan dengan lancar. Saya lihat dari semua tim sudah menguasai waktu, tapi beberapa yang masih terburu-buru dalam menyampaikan argumen. Dari sini saya akan menilai dari tim afirmasi, yaitu yang pertama tim pembicara 1, Saudari Endah Hoirul Ani. Argumennya yang diungkapkan sudah sesuai dengan mosi. Elaborasi argumen sudah relevan. Pendapatnya juga sudah baik disertai bukti yang konkret. Saya menilai Saudari Endang ini nilainya skornya 75. Yang kedua yaitu pembicara 2, Saudari Syarifah Faranisa. Dia dalam menyampaikan pendapatnya, teknik dalam menyampaikan argumen Saudari Syarifah Faranisa baik, tapi agak terganggu ya tadi karena ada suara kucing. Tapi isi dan ide argumen tersebut sangat relevan dan disertai dengan fakta-fakta. Pembicara 3, yaitu Saudari Rini. Dalam menyampaikan argumen juga sesuai dengan mosi, tetapi argumen tersebut agak melenceng ya, karena kita hanya membahas perbandingan penanganan COVID antara negara kita, Indonesia, dan negara tetangga yaitu Malaysia. Saya memberi skor kepada Saudari Rini yaitu 76. Sekarang dari tim oposisi, tim lawan yaitu pembicara 1, Saudari Kamila Nur Indasari. Saya menilai argumen yang diutarakan
sudah menyanggah dari tim pembicara 1, yaitu Saudari Endang. Tetapi dalam menyampaikan pendapat agak kurang lancar menurut saya. Terus argumen yang disampaikan juga memberikan solusi. Selanjutnya pembicara 2, yaitu Saudari Siti Nur Inayah. Menurut saya argumen sudah relevan, tetapi masih banyak yang perlu disanggah dan argumen masih kurang kuat. Pembicara oposisi ini kurang memberikan solusi. Saya memberikan skor yaitu 74. Selanjutnya pembicara 3 yaitu Saudari Jihan Sabila. Dalam memberikan argumennya sudah kuat dan memberikan solusi dari pendapat tim lawan. Dan juga saya memberikan skor yaitu 74. Jadi kesimpulannya dari perdebatan pada siang hari ini, pemenangnya adalah tim afirmasi yang memperoleh skor 226, sedangkan kelompok oposisi mendapatkan skor 224. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Sekian dari kami, saya selaku moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.